Oke, bismillah. Perhatikan semuanya. Perhatikan tidak ada yang berisik. Nah, berikutnya ya, balin banat solin solihat. Kita masuk ke tahapan beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala itu mencakup 4 perkara atau 4 hal. Yang pertama, ilmu. Yang kedua, kitabah. Yang ketiga, maisha. Yang keempat, khalqu. Ya, yaitu mencakup pengetahuan Allah, ya, kemudian penulisan Allah, kemudian kehendak Allah dan penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita baca ya satu persatu penjelasannya. Nah, tahapan yang pertama yaitu ilmu, maksudnya adalah pengetahuan bahwa kita beriman ya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui segala sesuatu baik secara umum maupun secara terperinci. Jadi segala sesuatu apapun yang ada di alam semesta ini, di jagat raya ini, itu diketahui oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah mengetahui secara umum maupun secara terperinci. Apa yang telah terjadi diketahui oleh Allah. Apa yang sedang terjadi diketahui oleh Allah, dan apa yang akan terjadi diketahui oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sesuatu yang belum terjadi, kalau sekiranya terjadi, itu pun diketahui oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada sesuatu pun yang luput dari pengetahuan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan takdir, bahwa Allah mengilmui, mengetahui semua takdir yang ada di alam semesta ini. Semua takdir seluruh makhluk itu diketahui, diilmui oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya surat At-Tolak ayat 12. Buka bukunya halaman 67, ada di situ dalilnya. Buka bukunya. Ada di bagian paling atas dalilnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma." Agar kalian tahu bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan Allah Subhanahu wa taala ilmunya itu benar-benar meliputi segala sesuatu. Ini yang pertama. Yang kedua, kitabah, yaitu artinya penulisan. Setelah sebelumnya dijelaskan ya tahapan takdir yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui takdir-takdir seluruh makhluk, maka takdir-takdir itu kemudian ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala di mana? Lauh Mahfuz. Berapa tahun? 50.000 tahun yang lalu, jauh sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi Allah telah menuliskan itu semua, ya. Takdir-takdir seluruh dan semua makhluk yang ada di alam semesta ini sudah ditulis oleh Allah jauh, ya, dengan jarak 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Kataballahu maqadira al-khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi khamsina alfasana." Allah menuliskan, mencatatkan takdir seluruh makhluk jauh sebelum Allah menciptakan langit dan bumi dengan jarak 50.000 tahun yang lalu. Dan juga sabda Nabi SAW, ya, lihat halaman 68. Kata Nabi SAW, "Inna awwala ma khalaqallahu al-qalam." Sesungguhnya yang pertama kali diciptakan oleh Allah itu apa? Qalam. Jadi yang pertama diciptakan oleh Allah adalah qalam. Apakah seperti qalam ini? Seperti pensil, pena ini? Wallahu alam, kita tidak tahu, ya, seperti apa bentuknya, tapi kita meyakini, mengimani bahwa yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah al-qalam, ya, pena. Kemudian Allah berkata kepada pena ini, "Uktub," tulislah. Kemudian dia bertanya kepada Allah, "Rabbi wa madza aktub," apa yang aku tulis ya Allah? Kemudian kata Allah, "Uktub maqadira kulli syai' hatta taqumas saa'ah."
Wahai pena, tulislah semua takdir-takdir. Ya, takdir-takdir seluruh makhluk tulis. Pena. Sampai terjadi hari kiamat. Penanya yang nulis sendiri. Ya, jadi pena menulis sendiri. Semua takdir, ya, skenario yang akan Allah SWT laksanakan sampai nanti hari kiamat. Ditulis oleh siapa? Pena yang Allah ciptakan. Ini makhluk pertama yang Allah ciptakan. Ya. Kemudian yang ketiga apa? Masyiah. Ya. Masyiah itu kehendak. Maksudnya setelah Allah Subhanahu wa taala itu mengilmui, ya, dan menulis takdir seluruh makhluk, maka selanjutnya Allah menghendaki dan menciptakan takdir-takdir tersebut. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang menghendaki adanya takdir-takdir bagi seluruh makhluk. Ya. Dan semua takdir Allah Subhanahu wa taala itu adalah kebaikan. Ada hikmah di balik setiap takdir yang Allah tetapkan, ya. Mungkin pandangan mata kita melihatnya itu buruk, tetapi ternyata di balik itu ada kebaikan. Contohnya misalkan ada seorang pasien, dia datang ke dokter, dia punya penyakit yang bahaya sekali, ya, yang menjerat seluruh tubuhnya. Misalkan tadinya terkena di tangan saja, di jari telunjuk, kemudian memborok. Tahu memborok nggak? Ya, menjalar, menyebar sampai ke telapak tangan, membusuk tangannya. Terus ternyata menyebar lagi penyakit itu sampai ke siku. Dia berobat ke dokter, kemudian kata dokter apa? Harus amputasi, harus dipotong. Kalau tidak nanti menjalar ke seluruh tubuhnya dan bisa mengakibatkan kematian. Ya. Maka dipotonglah sampai siku, bres. Ini keburukan apa kebaikan? Kebaikan. Hah? Kalau kita melihat dari sisi tangan dipotong, itu adalah sesuatu yang tidak disenangi oleh kita, betul nggak? Ada nggak di antara kita yang mau tangannya dipotong? Tapi kalau ada penyakitnya, terpaksa mau tidak mau, karena ada kebaikan, ada hikmah, ada maslahat di situ, supaya bagian tubuh yang lain terselamatkan. Jadi harus dipotong. Nah, demikian ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan takdir-takdir yang mungkin kita anggap itu takdir buruk, ternyata di balik itu ada kebaikan. Lihat halaman 69. Allah mengabarkan dalam surat Ar-Rum ayat 41. Perhatikan. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak, kata Allah, apa? Kerusakan di langit, di bumi, di laut. Ya, di bumi, di laut banyak terjadi kerusakan, musibah di mana-mana. Di bumi apa musibahnya? Gempa, ada banjir, ada apa lagi? Longsor. Kalau di laut ada apa? Tsunami dan seterusnya, badai, ombak. Nah, semua ini nampak oleh sebab apa? Kata Allah, oleh sebab perbuatan manusia, oleh sebab dosa-dosa manusia, ya. Kemudian kata Allah apa? Yang semua ini ya terjadi kerusakan, musibah, cobaan-cobaan di darat dan di bumi adalah agar Allah ya merasakan kepada mereka, kepada manusia sebagian dari apa yang telah mereka lakukan, agar mereka kembali kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan semuanya. Ya. Coba orang misalkan kalau dia terus dikasih kenikmatan sama Allah, kira-kira dia jadi sombong nggak? Iya. Hah? Iya. Hidupnya terus dikasih keberhasilan, kira-kira bakal jadi sombong nggak? Iya. Jadi sombong dan akan merendahkan orang lain. Kalau misalkan orang hidupnya sehat terus, kuat terus, bakal sombong nggak? Iya. Pasti sombong. Ya, makanya Allah kemudian ya menurunkan adanya musibah, ujian, cobaan hidup agar seseorang itu sadar bahwa dia itu adalah makhluk yang lemah. Ya, tidak sepantasnya menyombongkan diri. Sekaya apapun seseorang, maka hartanya tidak bisa menyelamatkan dirinya dari apa?
Dari sakit. Bisa nggak sehat itu dibeli dengan harta? Tidak bisa. Tapi kalau hias, Ya. hias gratis. Jadi tidak boleh sombong. Kemudian berikutnya yang terakhir adalah al-khalqu, penciptaan, ya. Ini tahapan yang terakhir. Jadi Allah mengetahui semua takdir-takdir seluruh makhluk itu diilmui, diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Allah mencatatkannya di Lauh Mahfuz. Kemudian Allah menghendaki terjadi dan kemudian Allah menciptakan semuanya. Ya, menjadi wujud yang ada di alam semesta ini, atau berupa sifat-sifat ataupun pergerakan apapun itu yang terjadi di alam semesta ini, semuanya itu ya diciptakan kemudian oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 16, Qulillahu khaliqu kulli syai' wa huwal wahidul qahar. Allah adalah pencipta segala sesuatu dan Allah Subhanahu wa taala adalah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Dan juga Allah berfirman dalam surat As-Saffat ayat 96, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kalian dan juga amal perbuatan kalian. Jadi Allah tidak hanya menciptakan diri kita, tetapi amal perbuatan yang kita lakukan itu juga ciptaan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, ini adalah tahapan beriman kepada apa? Takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebutkan yang pertama apa? Ilmu, pengetahuan. Kemudian yang kedua, kitabah, penulisan. Kemudian yang ketiga, masyiah, kehendak. Kemudian yang keempat, khalqu, penciptaan. Ini adalah tahapan beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang melewati tahapan yang 4 ini, maka sempurna iman dia kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Oke, barakallahu fikum jami'an. Ada pertanyaan? Lah.